Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back tentunya di PMTI Official Channel, satu-satunya channel resmi miliknya PMTI. Di kesempatan yang luar biasa, sudah keliling-keliling dengan beberapa tim yang berderet ataupun berjajar di klasemen 2022. Kini waktunya saya obok-obok tentang kepemimpinan daripada para wasit yang alhamdulillah mungkin di tahun ini menjadi terpilih menjadi wasit dan instruktur pertandingan terbaik tahun 2022, di mana memang sudah berjalan sebelumnya dari mulai tahun 2018, 2019 itu selalu kita rutin PMTI memilih wasit-wasit terbaik, wasit bendera ataupun wasit peluit. Nah, tentunya penilaiannya pun baik dari instruktur pertandingan atau hasil rapot lah, ibarat kata itu kalau anak sekolahan itu rapot daripada perjalanan mereka pada saat memimpin laga-laga ataupun putaran-putaran di gelaran nasional. Nah, tapi untuk instruktur pertandingan atau IP terbaik baru terlaksana ataupun adanya di tahun ini ya Mas Arif ya. Oke, sebelum kita tanya-tanya kita kenalan dulu, mengenal lebih dekat tentang para dewan juri ataupun para tim juri yang selalu mungkin memimpin gelaran lomba nasional di baik Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Selamat malam Mas Arif. Selamat malam Mang Ule. Mas Black, selamat malam. Sehat ya semua ya? Ini lagi full senyum karena banjir bonus juga nih. Bukan cuma tim dan pemain yang banjir bonus ataupun burung ring. Karena wasit-wasit pun memiliki hak yang sama, di mana kinerja mereka yang maksimal membuat ya ada penghargaan dari PMTI untuk para wasit terbaik ataupun IP terbaik. Sebelum kita ke wasit terbaik, kita kenalan dulu dengan IP terbaik 2022. Oke, Mas Arif silakan dikenalin dong. Ya, kalau saya Sarif namanya, asli Purwokerto, aslinya Purwokerto, tepatnya di Sokaraja. Oke. Daerah Gedung Goreng. Jadi kalau mampir ke Gedung Goreng, mampir ke tempat saya nanti tak kasih gedung goreng. Getuk goreng ya. Gedung goreng. Ciri khasnya getuk goreng. Ciri khas gedung goreng. Oke. Saat ini menjadi IP Jawa Tengah wilayahnya. Betul. Oke, Mas Arif, dengan penghargaan menjadi IP Jawa Tengah ataupun IP terbaik tahun 2022, apa nih perasaan Mas Arif? Kalau menurut saya terbaik bukan ya. Iya. Ya, kita mencoba untuk lebih baik. Amin. Jadi saya juga masih belajar, masih banyak kekurangan lah, masih banyak kekurangan di sini juga. Tak lupa saya juga terima kasih sekali kepada seluruh pengurus, baik Dewan Penasehat, Bapak Ketua, terus jajaran yang lainnya. Siap. Di situ juga merupakan sebuah dukungan moral buat saya untuk menjadi lebih baik. Ya. Jadi intinya kita saling bekerja sama, di mana aturan-aturan tersebut harus kita tegakkan, kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang baku, sesuai dengan apa yang dibentuk atau dibuat oleh pengurus, baik itu pengurus yang lama maupun pengurus yang baru. Nanti kita rembuk lah. Nah, rembuk, kita sekedar hanya menjalankan tugas. Yang kita pegang semua adalah aturan. Oke. Kecuali seperti ini, kecuali ada beberapa kejadian lah ya, kejadian yang tidak ada di aturan, kita pun punya kebijakan. Yang kita harus mengambil sebuah keputusan yang paling baik. Di antara yang terbaik itu kan harus paling harus kita juga selalu memberikan kepada wasit kinerja yang seperti apa yang nantinya harus betul-betul fair play, itu seperti itu, baik itu wasit peluit maupun wasit bendera. Itu harus jangan memandang seragam. Betul. Jadi intinya mereka punya hak sama semuanya. Punya hak yang sama, seperti itu Pak Ule. Siap. Sejauh ini menjadi bagian dari PMTI itu sudah berapa lama nih Mas Arif? Kalau saya dari tahun 2012. 12 sekarang 2022, 10 tahun lah ya. Sudah 10 tahun.
Oke. Dan itu berangkat dari langsung menjadi IP atau mungkin dari wasit dulu atau seperti apa? Karena secara saya baru bareng sama beliau itu 2-3 tahun ke belakang. Jadi saya tahunya pas jadi IP gitu. Jadi awalnya 2006 saya main burung, 2007 mulai terjun ke kolong, 2008 prestasi, 2009 prestasi, 2010 prestasi sampai prestasi nasional. Sebagai pemain ya? Sebagai pemain, sebagai joki, itu seperti joki. itu. Terus kita mendalami aturan, terus kita dipakai di lokalan, kita mimpin lomba di lokalan, kita terjun ke pengurus di lokalan pun seperti itu. Terus pada waktu kepemimpinan Bos Edi Mutiara, kita diambil ke nasional. Betul. 2012 saya sudah masuk. Ya. 2012, oke. Sudah masuk. Oke. Awalnya sebagai wasit apa dulu nih? Kalau saya waktu di lokalan wasit peluit. Oh, wasit peluit. Wasit peluit. Oke. Langsung secara pas jadi IP atau diangkat jadi instruktur pertandingan itu pada saat tahun berapa kira-kira? Kalau diangkat jadi IP tahun 2019. 19. Itu kan ada IP. Jadi waktu masih kepemimpinan Bos Edi. Bos Edi, oke. Itu kan ada kepengurusan waktu itu, dibentuklah sebuah inspektur pertandingan di situ yang nantinya panitia pun kayak wasit pun di sini kan tidak berhak untuk cawe-cawe lah intinya. Kayak panitia tidak ngurusi, intinya tidak mengurusi sebuah protes atau kejadian apa-apa, semua itu diserahkan ke IP. Oke. Nah, sebetulnya job desk IP sendiri ataupun lebih ke seperti apa nih, Mas? Kalau saya ke depannya seperti ini, kita pasti setiap perlombaan pasti ada kejadian yang tidak ada di aturan, gitu. Betul. Kan? Makanya di situ kita mengambil sebuah kebijakan di sini yang terbaik lah, yang terbaik biar mereka itu tidak dirugikan satu sama yang lain. Betul. Itu kan pasti ada kejadian. Sering terjadi di situ. Kita pun juga selalu koordinasi sama wasit. Kejadiannya seperti ini kan. Betul. Jadi kita selalu lah koordinasi sama wasit. Di sini pun kayak wasit pun perlu di sini perlu ditekankan untuk selalu mengamati keadaan terbangan burung, apa kejadian seperti apa, turunnya seperti apa, kemeja seperti apa, itu kan seperti itu. Jadi kita pun harus tetap memantau, kayak saya pun tetap memantau, melakukan penilaian ya. Oke, siap. Nah, Mas Arif, apa yang mungkin di 2022 banyak kejadian, banyak hal yang mungkin ada sedikit banyaknya di luar aturan yang ada. Oke. Nah, evaluasi mungkin ya sedikitnya ya untuk baik itu untuk IP sendiri ataupun para wasit ataupun dengan aturan yang ada ya. Sejauh ini melihatnya seperti apa nih? Jadi masih dalam bentuk kewajaran aja sih kalau menurut saya. Yang terjadi itu masih dalam kewajaran, kapasitasnya kita masih bisa menyelesaikan dengan cara menyelesaikan yang dingin lah. Oke. Enak, kita salah joki baik peserta itu pun masih menerima lah. Masih menerima ya. Dengan baik itu seperti itu. Hal yang paling berat yang dirasakan tahun 2022 itu apa ya? Kalau setiap kejadian seandainya ada protes, semua pasti punya beban. Pasti beban. Kayak wasit, kayak ibu pun pasti punya beban. Tapi kita selalu bersifat dingin lah, rendah hati. Kita menyelesaikan dengan hati yang dingin lah. Oke. Intinya kita harus gini bukan seperti itu. Benar. Ini adalah wasit terbaik bendera ya. Wasit terbaik bendera di mana 2022 dinobatkan sebagai wasit terbaik bendera untuk diantara mungkin beberapa wasit ya. Oke. Nah, Mas Black, sama dengan halnya dengan Mas Arif sebagai IP, perasaannya seperti apa nih pada saat tahu dipilih atau dinobatkan menjadi wasit terbaik untuk bendera? Ya, terus terang sih nggak nyangka sih, nggak nyangka, karena ya menurut saya masih banyak kekurangan,
masih banyak perlu belajar lah. Oke. Dari teman-teman juga bagus. Katanya saya kepilih jadi terbaik juga. Emang iya, apa iya bener ini? Oke. Ada percaya nggak percaya gitu ya? Nggak percaya. Oke. Motivasinya sebagai pada saat dapat penghargaan wasit terbaik, seperti apa nih ke depannya? Mungkin Mas Black, karena mungkin 2023 persaingannya akan semakin ketat, jadwalnya akan semakin padat, dan mungkin ramenya pun bakal semakin seru lah, bakal berasa. Ya, selalu ini mungkin lah. Belajar terus lah, terus bikin yang baik, terbaik terus sesuai dengan instruksi dari pengurus. Selalu harus fokus gitu aja. Semangat tuh. Semangat lah. Nah, sebenarnya ada gempur nggak sih atau ada gugup nggak sih pada saat mimpin kayak gitu, atau pada saat mungkin babak-babak krusial tuh? Itu pasti ada lah, apalagi kalau babak-babak krusial. Pas kebetulan burungnya, kan kita tahu lah ya, burung-burung yang tak mau berantem, mau diadu ini, wah ini burung sese gitu kan, otomatis kita udah ada perasaan, pasti ada. Pasti ada ya, tetap ya. Nah, yang paling ditakutkan sebetulnya, yang paling ditakutkan pada saat memimpin burung-burung ataupun memimpin jadi juri. Ya itu yang burung-burung tarik, tapi jatuhnya nggak pas di bantal, itu yang bikin susah. Yang bikin susah? Iya. Apakah itu kena atau enggak gitu? Betul. Kadang kita udah terlanjur ngambil, nggak taunya kena burung gitu kan. Tapi kan ada 2 tim juri kiri kanan yang mungkin bisa membantu. Gitu. Oke. Nah, kedepannya nih, Mas Black, sebagai mungkin di tahun 2023, karena kan perputaran mungkin juga ada regenerasi lah ya. Mungkin ada wasit-wasit baru yang mungkin bisa jadi barulah untuk PMTI 2023 ya Mas ya. Mungkin kemungkinan ada ya regenerasi atau pencarian bibit-bibit baru apa? Kalau pencarian kita tetap ada ya. Cuma kalau diterapkan di 2023 belum pastilah. Oke. Tapi sejauh ini, nah, ada merasa tersaingi nggak kalau misalnya ternyata nanti ada bibit-bibit baru ataupun pencairan teman-teman baru untuk wasit? Enggak lah, itu mah. Ya dianggap kalau emang ada yang lebih baik, kenapa enggak gitu. Gitu. Iya. Sejauh ini Mas Black udah berapa lama nih jadi wasit? Iya. Atau gabung di PMTI? Gabung di PMTI 3 tahun, 4 tahun apa ya? 4 tahun ya? 2019 lah. Iya, 2019. Awal itu. Awal mulanya itu ditarik siapa, atau misalkan saya menyodorkan diri lamar? Enggak. Tadinya saya kan wasit lokal lah, di putaran selatan gitu. Dulu ada putaran selatan, tapi yang nggak tahu dipanggil sama waktu itu pengurusan di Mutiara. Tahu-tahu saya ditelepon suruh ya ibaratnya training itu. Saya juga apa iya bos? Nggak ada yang lain bos gitu kan. Saya juga nggak, jarang lah kalau ikut nasional sih ikut kalau di Jawa Tengah, tapi kan kalau untuk wasit emang iya bos, yang lain apa nggak ada gitu kan. Nah, terus training di Sokaraja pas anniversary di Karangnanas. Training katanya udah kebetulan Mas Arif waktu itu ya ibaratnya kan Mas Arif yang udah senior kan, otomatis kan Mas Arif yang ini masuk apa enggak kan gitu. Gitu. Rekomendasi lah ya. Rekomendasinya Mas Arif. Pertama kali mimpin itu kayak gimana nih perasaannya? Ya pastilah. Normal lah ya. Ya normal lah, demam panggung enggak. Nah jadi gini, ini mungkin untuk Mas Arif dan Mas Black juga ya. Nah, melihat PMTI 2022 sekarang dan harapan untuk PMTI 2023 mendatang, seperti apa nih? Melihat dari Mas Arif dulu deh untuk PMTI 2022. Kalau 2022 ini sudah baik. Ya. Kalau menurut saya sudah baik. Insya Allah untuk tahun 2023 pun lebih kebiarnya lebih semarak, terus lebih ramai karena di sini juga persaingan semakin ketat. Terus nanti juga lomba ring di sini kita naikkan yang kemarin 15 jadi 20 juta, kan?
Terus nanti lomba nasional pun di sini minimal kan 150 juta. 150 juta, betul. Dengan pendaftaran Jumat 150, nanti Sabtunya utamanya 200, terus DU-nya nanti 175. Oke. Di situ kan nanti hadiah juga lebih gede lah, lebih semarak. Terus untuk yang ring juga di sini bonusnya nanti pun gede, sampai ring kandang pun nanti dapat ya. Jadi insya Allah lah untuk 2023 ini insya Allah gebiar atau semaraknya lomba PMTI baik di utamanya maupun ringnya insya Allah lebih mantap lah. Oke, mantap. Nah, buat Mas Black sendiri seperti apa? 2022 kemarin? Ya, sudah bagus lah. Udah lebih lomba lancar, nggak ada kendala. Kalau waktu itu kan ada COVID lah ya. Iya. Ada lomba, kadang susah perizinan. Oke. Kita juga kadang udah siap, nggak lomba gagal kan ada pernah. Siap. Kan? Kalau kemarin ya udah bagus lah, udah tertata semua jalan dengan sesuai schedule lah. Enak gitu. 2023 harapannya? Harapan 2023 ya untuk mungkin lebih untuk wasit lah ya, lebih kompak lagi aja. Lebih kompak. Terus saya juga tambahkan terima kasih kepada seluruh wasit, jajaran wasit baik maupun Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Terima kasih sekali atas kerjasamanya selama ini. Selalu semangat, selalu kompak, itu seperti itu. Tapi secara internalnya semuanya rukun lah ya. Baik. Semuanya baik lah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Karena tuntutan 2023 adalah wasit itu adalah garda terdepan yang harus dituntut lebih siap secara mental ataupun secara kesehatan. Karena ya kita tahu wasit baik IP ataupun wasit yang bertugas itu benar-benar di bawah terik matahari. Iya kan? Yang nomor satunya adalah kesehatan, harus lebih fit, betul nggak? Nah, Mas Arit ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Untuk rekan-rekan wasit yang mungkin saat ini insya Allah untuk menyongsong 2023. Jadi insya Allah 2023 kita pun dari pengurus kita mau mengadakan intinya di sini untuk pembelajaran para wasit lokal ya. Jadi mungkin ada pembinaan di sini, bentuknya seperti apa nanti kita juga dibahas di kepengurusan, terutama nanti di Rakernas. Betul. Jadi wasit-wasit lokal yang nantinya mau belajar dengan serius, terus intinya buat standarisasi lah, standarisasi lah lokal biar di sini menyamai lah standarisasi di nasional itu seperti karena kita melihat di lokal pun kadang masih banyak sekali kayak wasit-wasit yang kurang fair, masih banyak masih melihat lah, melihat seragam terus teman gitu. Mas Black, lanjut. Mungkin teman-teman atau jadi motivasi tersendiri buat teman-teman wasit yang sekarang menjadi satu tim. Untuk wasit semua semangat lah, tetap semangat. Ini semua bagus. Nggak ada yang terbaik, nggak apalah ya, semua sama sebenarnya sih, semua sama ya. Ya untuk lokal mungkin kalau memang ada yang ini ya harus semangat, harus semangat. Kita juga siap membantu. Harus siap membantu, kita siap lah, insya Allah. Pokoknya 24 jam. Siap. Mau namanya apapun boleh ya. Siap. Nah, jadi buat teman-teman wasit lokal yang pengen belajar banyak tentang aturan atau perwasitan atau penjurian itu langsung aja bisa. Kalau ada nomornya Mas Arif boleh langsung ke Mas Arif atau Mas Black boleh ke Mas Black. Jadi kita terbuka ya. Ini nasional bukan berarti kita gap-gapan, nggak ada ya. Pokoknya semua sama lah. apa yang pengen dipelajari, apa yang pengen diketahui, insya Allah kita siap untuk bantu ya. Terima kasih banyak waktunya Mas Arif, Mas Black, dan tentunya kita ucapkan selamat atas penghargaan untuk wasit terbaik 2022 dan IP terbaik 2022. Yang pasti ini jadi motivasi tersendiri 2023, kita tunggu kiprahnya atau kinerjanya Mas Black sebagai wasit bendera dan Mas Arif sebagai IP di 2023 yang tentunya kita tuntut harus lebih siap, lebih fokus, dan lebih semangat. Dan buat teman-teman wasit yang lain juga tetap harus lebih ready lah intinya. Karena 2023 kita akan gaspol. Insya Allah putaran satunya kita mulai di Jawa Tengah, CM Kroya ya, dengan total hadiah 150 juta.
Mas Black, Mas Arif, terima kasih banyak. Selamat. Sama-sama. Oke, thank you banget buat semua teman-teman yang udah dukung PMT Official dan yang belum dukung, dukung terus channelnya kita dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga gabung di kita karena banyak giveaway yang sudah kita siapkan untuk tahun 2023. Semangat lomba, semangat silaturahmi, semangat berbagi karena satu hobi kita bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.